Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang desa wisata. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah program lah ya, yaitu namanya Jaringan Ekowisata Desa di Bali. Nah, ini khususnya di Bali, yang kalau bisa dibilang nih wisata yang bener tuh yang seperti inilah kira-kira gitu, daripada di wisata di Bali yang mainstream, yang sudah tidak seperti Bali ya, sudah terurbanisasi dan sudah berubah, yang tidak menguntungkan warga lokal justru, dan mengubah perilaku orang lokal juga gitu, dan dikuasai oleh orang swasta dan orang asing tanah-tanahnya. Nah, ini wisata Bali yang ingin seperti Bali, seperti yang Bali yang sebenarnya gitu ya kira-kira. Oke, kita simak ya berikut ini. Nah, ini jaringan ekowisata desa ini asuh atau dikelola oleh Yayasan Wisnu. Nah, ini bekerja sama dengan beberapa desa-desa di Bali untuk membuat sebuah ekowisata. Dalam artian ekowisata ini justru untuk nge-boost ya, sebagai booster untuk memperkenalkan hasil-hasil lokal ya, hasil pertanian maupun kerajinan dan lain-lain. Nah, Bali. Sampai saat ini sebagian orang masih melihatnya sebagai keajaiban. Siapa yang nggak tahu Bali kan? Udah pernah ke Bali gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang sudah merasa, wisatawan terutama wisatawan asing itu udah merasa Bali tidak seperti yang dulu gitu ya. Bali seperti tidak Bali lagi gitu ya. Semuanya sudah komersialisasi. Menjadi satu alternatif kepariwisataan. Nah, jadi ya dibentuk untuk menjadi alternatif wisata yang lebih hijau dan lebih sustainable gitu ya, dan dikelola oleh masyarakat komunitas setempat, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat setempat. Ini beberapa lokasi desa yang bekerja sama, tapi sekarang saat ini sudah banyak yang bergabung. Nah, waktu itu saya pernah ikut yang ke Pelage sama Tenganan. Saya kenal semua orang-orang ini, kecuali kecuali turisnya. Nah, ini di Tenganan ya. Salah satu desa yang tua lah gitu, masih terjaga begitu di sana. Nah, kita bisa nikmati keunikan desa yang masih tradisional begitu, masih bertahan. Nah, bisa menikmati juga keseharian di sana ya. Tadi ada baca rontal atau rontat, terus juga ini memintal atau tenun ya, pringsingan di sana. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang lainnya, tentu saja kegiatan-kegiatan lokal keseharian masyarakat di sana. Nah, ini di Sibetan, saya belum pernah ke sana. Ini penghasil salak ya. Nah, biasanya juga dibuat jadi tuak dan arak juga nih salaknya. Di bule-bule sekarang justru cari yang seperti ini. Dan di antara mereka justru adalah pengusaha yang mau, dalam arti membantu menjualkan produk-produk lokal ke negara ini ya. Nah, ini saya pernah di Pelage, ada berita di Instagram. Nah, ini penghasil kopi di sana ya. Jadi di sana kita wisatanya bukan rekreasi ya, leisure and pleasure. Di sana kita experience, belajar dari orang desa.
berinteraksi dengan orang desa gitu. Jadi tidak superior kita sebagai orang kota atau orang Jakarta misalnya seperti itu. Jadi kita apresiasi dengan orang desa, karena orang desa lebih tahu apa wilayahnya, apa yang mereka butuhkan. Nah ini ceningan, kalau nggak salah di Nusa Penida ya, dekat Nusa Penida, itu penghasil rumput laut yang begini-begini ya dicari sekarang, bukan pesta-pesta ke bar, ke kafe gitu ya, karena duitnya langsung dinikmati oleh masyarakat. Kalau yang bar dan lain-lain hanya dinikmati oleh pengusaha. Jadi Anda harus jadi turis atau wisatawan yang cerdas. Jadi sebenarnya uang Anda itu jadinya masuk dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan ke pengusaha perorangan maupun orang luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya dengan apa adanya desa itu pun sebenarnya menarik buat wisatawan. Jadi tidak perlu dipermak-permak seperti kota, seperti apa harus modern gitu, tidak. Not so much as a tourist, but more as like an invited Dia guest. tidak merasa And the seperti exchange is really turis, tapi tamu yang more diundang. honest Jadi in that apa, sense. You know, it's teman like lah, really want to teman yang dari luar main ke sini, ya, from them. belajar I di know sini, that ya. Dan mereka tahu keuntungannya untuk masyarakat sendiri. the Ini community uangnya itself, benar-benar and not to a certain individuals bermanfaat. who in Florida who buys up the land here and makes this as a tourist business of tourism and such. Yeah, so it's, I think I would definitely Jadi recommend dari this to wisata jenis ini, alam terjaga, masyarakat juga kesehariannya terjaga, terus tidak benar-benar tidak tereksploitasi. Mengapa masyarakat empat desa dan yayasan Eksploitasi Yusuf dan memilih kolonialisasi, ekowisata? dan kapitalis. Awalnya saya merasa Jadi di sananya yang membawa tamu ke tengah. ini tahu Mereka tidak punya apa-apa, Ya. tapi dengan mudah beli mendapat. domplong nih, kenal saya di Tenganan. Sudah 2 kali ketemu di gede kita ke merasa cemburu dengan kehidupan pariwisata di daerah Padang Selatan. Seolah semuanya gampang dan menyenangkan. ya di sana kan hanya kalau di Denpasar itu sudah jadi Tahun saya tidak nggak jelas baginya. sampai saya mendengar bahwa desa saya akan dijadikan proyek agrowisata. Nah, jadi di sini benar-benar memanfaatkan potensi apa adanya di desa. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu dibuat-buat. Kebanyakan orang mungkin salah dan salah tangkap dan suka latah gitu ya. Jadi yang namanya wisata itu harus begini, tapi ternyata enggak. Ekowisata yang Ternyata wisatawan dikembangkan itu JED didasarkan memang atas mencarinya yang inisiatif apa adanya, ingin tahu melalui sesuatu yang operasi berbeda dari yang kawasan biasa desa. dia tahui gitu. Kalau dikasih bar lah di negaranya dia sudah ada bar. Ya, di negara ini sudah ada diskotik, ngapain jauh-jauh ke sini cari bar lagi gitu. Nah, itu saling belajar. Sejak tahun 2007, JED Orang-orang melibatkan mudanya anak muda juga desa berperan yang gitu ya, akan menjadi kemajuan penerus JED di masa mendatang. desanya begitu. Jadi apresiasi kepada orang-orang desa lebih tinggi dan mereka jadi bangga gitu. Jadi apresiasi buat mereka itu yang selama ini mungkin orang melihat ya mereka inferior atau ya hanya dibilang kaum rendah, selama ini salah gitu ya. Artinya justru Kemudian orang desa itu sebenarnya lebih cerdas, lebih tahu apa yang dibutuhkan, lebih bisa bersahabat dengan alam. Kita orang kota merasa superior gitu ya, akhirnya merusak alam, akhirnya alam balas dendam sekarang, Harapan saya ke depan adalah bahwa terutama dengan pariwisata pandemi di Bali ya. itu akan Karena dilakukan kesalahan oleh masyarakat lokal. Karena ego, hanya masyarakat lokal yang tahu apa manusia yang ya, diinginkan. ingin mengalahkan Kemudian alam. keuntungannya pun akan
didapatkan oleh masyarakat lokal. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pemegang keputusan membuat kebijakan-kebijakan yang Saya banyak di wisata itu harusnya bisa meniru ini ya. dengan demikian Ini tidak salah jalan. memang betul masyarakat yang menikmati. Kalau tidak, ya wilayahnya sudah tidak punya, tidak ada lagi self belonging, tidak memiliki lagi karena tanah sudah dijual, nggak ada lagi yang tersisa, alam sudah tidak ada, budaya habis, ya mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan wawasan gitu ya. Kalau Anda ingin ikut wisata ini, Anda tinggal cari aja, browsing internet ya, JED ya, Jaringan Ekowisata Desa ya, di internet ada di situ. Terus ada beberapa nanti disajikan beberapa lokasi-lokasi yang bisa Anda nikmati dan apa yang bisa Anda lakukan di sana begitu. Dan situ sudah ada. Biasanya jumlah wisata dibatasi ya, karena dia tidak membludak gitu ya, bisa merepotkan ya, jadi dibatasi, bisa dikendalikan begitu. Nah, bisa diawasi ya, dan lebih enak mengontrol wisatawan ya. Gitu. Oke, terima kasih. Itu saja.